saya mah kalau sama dia mah nggak nyambung, tidak sefrekuensi. Oh, gaya. Kenapa kamu mengatakan tidak sefrekuensi? Karena kamu ingin setiap orang harus ada di frekuensimu. Adil nggak? Itu yang membuat kamu nggak suka. Pada setiap orang punya getarannya sendiri, punya vibrasinya sendiri, punya level sendiri, punya perkembangan mental sendiri, punya perjalanan spiritual sendiri. Yang nggak bisa setiap orang harus seperti kamu. Adanya perasaan iri, dengki. Dari mana iri dan dengki itu? Iri dan dengki itu karena kamu nggak mampu seperti orang lain, tetapi kamu tidak bisa menerima kebahagiaan orang lain. Itu kan masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kebahagiaan bagi seluruh makhluk di semesta ini. Kita dicipta oleh Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Penyayang atas dasar cinta. Kita terlahir ke semesta ini karena ibu bapak kita berpelukan. Jelas pelukan itu dasarnya adalah cinta. Kita merasakan produk teknologi yang canggih di kehidupan kita saat ini, itu semua adalah produk-produk riset dari para ilmuwan, dan mereka itu tidak mungkin bisa menemukan temuan dengan ketekunan dan disiplinnya kalau tidak ada cinta. Jadi ada satu kekuatan positif di semesta ini yang menggerakkan seluruh energi di semesta ini agar masing-masing manusia berkontribusi memberikan manfaat pada manusia yang lain, dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya cinta. Saya bukan sedang berbicara cinta sebagai rasa perasaan, tapi cinta sebagai satu kekuatan positif yang menggerakkan semesta ini, sehingga terjadilah dinamika yang luar biasa di semesta ini, dan kita kebagian berkah dari kekuatan positif itu. Sungguh sangat lucu dan aneh kalau di kehidupan ini manusia tidak menyadari bahwa segala hal yang hadir sebagai berkah dalam hidupnya atas nama cinta. Tidak ada sayur-sayuran kalau para petani tidak menanam, dan mereka menanam karena cinta. Apa di semesta ini yang hadir bukan karena cinta? Tidak ada matahari, tidak ada bumi, tidak ada bulan, tidak ada galaksi, tidak ada planet kalau tidak ada cinta. Jadi sudah selayaknya kita memiliki sebuah kesadaran bahwa kita hadir karena cinta, digerakkan oleh cinta, dan selayaknya dalam hidup ini kita selalu membagikan berkah cinta itu. Makanya di Quran surat Al-Fatihah kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim
itu diulang 2 kali. Pertama dalam kalimat awal, Bismillahirrahmanirrahim. Itu di pendahuluan. Yang kedua, kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim juga diulang lagi. Setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa pesan cintanya? Pesan cintanya adalah start the day with love and fill the day with love. Awalilah segala sesuatu dengan cinta dan isilah segala sesuatu dengan cinta. Maka kita akan selalu diguyur oleh cinta. Karena buah mencintai adalah dicintai. Jadi bersyukur sekali kalau kita sudah punya kesadaran bahwa hukum semesta itu adalah memberi. Beruntung sekali kalau kita sudah punya kesadaran bahwa semua yang di semesta ini diajarkan memberi. Matahari diajarkan memberi. Bahkan matahari tidak pernah merasakan sinarnya sendiri. Bulan diajarkan memberi. Semua sinar yang datang kepadanya dipantulkan untuk semua makhluk. Pohon diajarkan memberi, karena tidak ada pohon menghasilkan buah dan buahnya dimakan sendiri. Apa yang tidak diajarkan memberi? Sungai diajarkan memberi, karena tidak ada sungai memakan airnya sendiri. Jadi memberi itu sudah merupakan hukum alam, sudah merupakan suatu hukum di alam ini. Jadi lucu saja kalau ada yang tidak memberi, berarti dia sudah melanggar hukum alam. Kesejahteraan lahir batin kita hanya bisa dicapai saat kita bisa membagikan berkah kepada semesta. Oleh karena itu, kalau hari ini kita sudah mencapai kesadaran itu, kalau hari ini kita sudah memiliki kesadaran itu kesadaran yang sangat mahal, yang tidak mudah dicapai oleh banyak orang. Oleh karena itu, mari kita rundukkan kepala kita, kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya menyediakan diri untuk kehadiran berkahnya, untuk kehadiran cintanya, untuk kehadiran ilmunya, untuk kehadiran rahmatnya, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat saya ditanya, saya mau cerita apa Selasa pagi ini, meluncurlah intuisi saya seperti yang saya tampilkan di layar. Saat tidak menyukai sesuatu, ubahlah pikiranmu. Saat tidak menyukai sesuatu, ubahlah pikiranmu. Jadi judul ini memberikan isyarat bahwa ketidaksukaan itu sebetulnya bukan di luar. Ketidaksukaan itu sumbernya di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau begitu, bisakah kita mengubah sesuatu yang kita tidak sukai menjadi disukai? Mudah sekali. Dan cara merubahnya tidak usah keluar. Cara merubahnya adalah ke dalam. Karena kita sadar sesungguhnya ketidaksukaan itu berasal dari pikiran kita sendiri. Dan kita punya kuasa untuk mengendalikan pikiran kita. Kita punya kuasa untuk mengubah sudut pandang pikiran kita. Kita punya kuasa untuk mengubah mindset pikiran kita. Jadi ketika seseorang di semesta ini sudah mencapai kesadaran, ciri berkesadaran itu sudah tidak ada lagi di luar dirinya yang tidak dia suka. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran yang sangat saya kagumi,
Yaitu Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Diawali dengan pernyataan yang sangat luar biasa, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepada kamu sekalian qital. Qital itu berperang. Apa yang kita lakukan selama ini ketika mendengar kata perang? Kata perang ini sering diterjemahkan keliru. Masa iya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang menyuruh hamba-hambanya untuk berperang? Dan banyak sekali perang di semesta ini, perang saudara. Betul? Saya tidak usah menyebutnya. Kita bisa melihat contoh-contohnya. Konflik kebanyakan itu dengan saudara. Konflik kebanyakan tidak pernah dengan yang jauh, dengan yang terdekat. Pertanyaan saya, mungkinkah Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sumbernya cinta, menyuruh kita untuk berperang? Dan perang yang dimaksud adalah perang seperti yang ada di kepala kita. Melakukan agresi, membunuh, menyerang sesuatu yang disebut berbeda oleh kita. Mungkin nggak? Kalau itu tidak mungkin, maka kita perlu waspada. Kalimat perang di sini itu perang apa sesungguhnya? Itulah pentingnya kita mengkaji sesuatu itu secara integrated, secara integral. Jangan mengkaji sesuatu secara parsial. Bahayanya ayat ini karena diwajibkan berperang, dan perang yang dimaksud adalah yang ada di otak kita, yang diajarkan oleh lingkungan kita. Perang yang dilakukan adalah melawan sesuatu di luar diri kita yang dianggap berbeda oleh kita, yang tidak kita suka. Makanya perang melawan keyakinan yang berbeda, perang melawan tujuan politik yang berbeda, perang melawan ideologi yang berbeda, itu sudah terus-menerus terjadi. Dan itu dianggap legal. Dan siapapun yang bisa membunuh orang lain atas nama ideologinya sendiri, dan dia bisa melumpuhkannya, itu dianggap sebagai pahlawan. Dan hari ini saya akan berbicara sedikit agak dalam tentang ini. Siapkan kapasitas kita untuk menerima pengertian yang universal. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan jelas perang itu kamu tidak suka. Diwajibkan untuk berperang, padahal kita tidak suka berperang. Masa iya Allah mewajibkan sesuatu yang kita sendiri tidak suka? Betul? Bahkan banyak sekali orang atas nama keyakinannya menghancurkan rumah orang lain yang berbeda keyakinan. Dan dia mengacung-acungkan tangan ke atas, seakan-akan dia pahlawan, seakan-akan dia membunuh orang lain, membakar rumah orang lain yang berbeda keyakinan dengan dia. Dia pahlawan. Siapa yang mengangkat dia pahlawan? Egonya, kebodohannya, ketololnya sendiri sebetulnya, yang tidak sadar dengan asal-usul dirinya. Kita membangun rumah ibadah untuk keyakinan kita, bebas dimanapun kita mau. Ketika ada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, mau membangun rumah ibadah yang sama, dihalang-halangi, bahkan tidak boleh. Apa perang semacam itu? Ini salah kaprah. Lalu kita telah melanggar hak asasi manusia dan menutup kebebasan orang lain untuk menumpahkan kebebasan dirinya. Makanya itulah bahayanya ketika agama dilembagakan.
Makanya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, sebetulnya jujur mereka tuh tidak pernah mendirikan agama apapun. Karena agama itu adalah perpaduan antara ajaran para leluhur yang sudah disatukan dengan tradisi. Disitulah proses pelembagaan. Jangan-jangan para nabi, para rasul itu cuma mengajarkan cinta aja kepada kita, yang kemudian oleh pengikutnya dilembagakan. Dan ketika sudah dilembagakan, muncullah lembaga-lembaga dengan nama yang berbeda, dan dianggap itu sebagai sebuah perbedaan. Pada esensi ajaran agama yang diajarkan para leluhur yang sudah berkesadaran, saya yakin semuanya sama. Makanya seorang pemenang hadiah Nobel tentang perdamaian, orang yang sudah mencapai kesadaran tinggi, ketika ditanya, agama apa Anda? Apa agama Anda? Dan beliau mengatakan, agama saya adalah cinta. Dan semua orang kaget, karena selama ini tidak pernah terdengar ada nama agama, namanya agama cinta. Dan orang-orang yang belum berkesadaran mungkin menganggap aneh ketika ada orang mengatakan itu, karena tidak pernah terdengar nama agama cinta. Bahkan saat ditanya, menurut Anda agama apa yang terbaik menurut Anda? Jawabannya apa? Agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Ini jawaban dari orang yang sudah berkesadaran, tidak menyinggung siapapun dan tidak merendahkan siapapun. Itu ciri orang yang sudah mencapai kesadaran cinta. Dia sudah mencapai cinta, dia sudah mencapai sumbernya cinta. Beda dengan orang-orang yang dangkal. Pasti dia akan menjawab yang berbeda. Saya masih ingat ya, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ditanya oleh muridnya, "Yai, apa agama menurut Yai?" Ini orang yang berkesadaran tinggi. Kemudian beliau mengambil biola dan memainkan biola itu sampai semuanya terpukau oleh permainan biolanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selesai itu kemudian ditaruh biolanya dan beliau mengatakan, itulah agama. Ketika ada di tangan orang yang bijaksana, persis seperti biola yang dimainkan oleh orang yang bisa memainkan biola. Yang keluar itu adalah suara yang indah, semua terpukau, semua merasa nyaman, semua merasa aman. Itulah jawaban seorang bijak. Dan kemudian ada seorang muridnya yang tidak bisa main biola. Dikasihlah kemudian biola itu kepada muridnya. Coba kamu gesek biola itu. Digeseknya biola itu, ya namanya orang tidak tahu memainkan biola, menggesek biolanya seperti apa? Keluarlah suara-suara yang tidak nyaman, keluar suara-suara sumbang, tidak berstruktur. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, seperti itulah agama di tangan orang yang tidak bijaksana. Seperti biola yang dimainkan orang yang tidak tahu cara memainkan biola. Cucu saya sedang belajar main gitar. Ya sudah, gemreng, 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 gemreng. Gak jelas. Namanya juga sedang belajar. Beda lagi dengan ontinya yang sudah bisa main gitar. Cara memetiknya, cara meletakkan gitarnya, suara yang keluar juga menjadi beraturan. Itu sebabnya agama adalah sebuah alat pertahanan untuk melindungi diri kita dari kejahatan kita sendiri. Karena tidak ada orang yang jahat di luar diri kita tanpa seizin kita. Jadi agama itu sangat individual, sangat pribadi. Para sahabat, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah mewajibkan berperang. Mari kita baca tuntas ayat ini. Perang apa yang dianjurkan oleh Allah? Inilah perangnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi
kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak tahu. Jadi kalimat yang terakhir ini keren sekali. Wallahu ya'lamu. Allah mengetahui. Wa antum kalian semua la ta'lamun, gak tahu. Jadi kalau kita menyukai sesuatu, yang kita suka itu kita pun tidak tahu. Dan kalau kita membenci sesuatu, yang kita benci pun sebetulnya kita pun tidak tahu. Makanya ayat ini memberikan sebuah isyarat yang sangat cerdas. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Jadi kalau begitu, benci dan suka dari mana asalnya? Dari ketidaktahuan kamu sendiri. Kan begitu? Jadi suka dan benci itu berasal dari ketidaktahuan kamu sendiri. Bayangkan orang yang tidak tahu apa-apa, kemudian disuruh mendukung si A sebagai calon ini, dan disuruh membenci si B. Kasih saja fitnah tentang si B, dan dia akan mendukung si A habis-habisan. Namanya juga orang tidak tahu. Jadi suka dan tidak suka itu urusan kesadaran. Suka dan tidak suka urusan wawasan sebetulnya, urusan pengetahuan. Biasanya di tahun-tahun politik, banyak sekali orang yang akan memainkan pikiran orang bodoh untuk mendukung si A dan tidak mendukung si B. Kasihlah sesuatu yang mempengaruhi pikirannya, maka orang bodoh akan mudah sekali dipengaruhi pikirannya. Bahkan bisa jadi dia mengorbankan jiwa dan raganya untuk sesuatu yang tidak penting karena kebodohannya sendiri. Jadi sebetulnya dari ayat ini kita dapat pelajaran, sebetulnya penilaianmu terhadap sesuatu yang membuat kamu suka ini dan tidak suka ini berasal dari kebodohanmu sendiri. Paham sampai sini? Masih suka si A, tidak suka si B, masih? Nah itu ciri orang bodoh. Kalau orang sudah berkesadaran, sudah nggak begitu lagi. Bahkan sama orang yang membenci dia sekalipun, ya dia menerima saja. Orang yang menyanjung dia, dia terima. Orang yang menghina dia, dia juga terima. Karena dia sadar dengan ayat ini. Boleh jadi kamu suka sama si A karena menyanjung kamu, padahal itu menjatuhkan kamu. Boleh jadi kamu membenci si B karena dia mengkritik kamu, padahal si B itu dengan cinta kasihnya justru sedang menyelamatkan kamu. Paham? Saya ngomong kecepatannya 5 km per jam, pelan-pelan, pelan-pelan. Karena ayat ini berat ya. Apalagi kalau kita sudah banyak konflik dengan pikiran kita sendiri. Makanya saya berulang kali mengatakan, untuk mencapai kesucian syaratnya cuma 2. Bebaskan keserahkanmu kepada yang kamu ingin, dan bebaskan kebencianmu pada yang tidak kamu ingin. Karena yang kamu ingin dengan yang tidak kamu ingin datang pada diri kamu, itu baik-baik saja sebetulnya untuk kebaikan kamu. Bahkan temporary saya membuat judul kajian, satu-satunya sumber penderitaan, satu-satunya sumber kesadaran manusia adalah penderitaannya sendiri. Silakan dilihat kembali ya. Di YouTube yang terakhir saya memberikan sebuah kajian ya, bahwa penderitaan adalah satu-satunya sumber kesadaran.
Dan penderitaan itu pasti tidak disukai. Dan penderitaan itu pasti ditolak kehadirannya, bukan? Padahal siapa jadi itu baik bagi kamu untuk meningkatkan kesadaranmu. Jarang di kelas spiritual orang-orang yang sedang berjaya. Justru di kelas spiritual itu 99,99% orang-orang yang sedang mengalami banyak hal dalam hidupnya yang dia tidak suka. Ya seperti kalian. Dan itu yang mengantarkan kalian di kelas kesadaran. Itu yang mengantarkan kalian untuk menemukan kesadaran baru dalam kehidupan. Menemukan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Bukankah itu luar biasa? Boleh jadi itu kamu benci, tapi itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi segala hal yang kamu sukai itu datang bertubi-tubi pada kamu, padahal itu tidak baik bagi kamu. Boleh jadi. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ngerti ayat ini? Jadi suka dan tidak suka dua-duanya berasal dari kebodohan kita sendiri. Jadi kalau hari ini kita masih suka ini, tidak suka itu, bodoh. Makanya orang yang terus-menerus berada di situasi seperti itu, suka ini, tidak suka itu, ya, benci ini, sayang itu, gak akan pintar-pintar. Makanya Nabi Musa ketika mau dipintarkan oleh Allah, maka Allah bilang, hai Musa, lepaskan kedua terompahmu, dan barulah kamu akan bisa memasuki Al-Muqaddas Tua. Itulah diceritakan di Quran surat Toha. Saat Musa diundang oleh Allah untuk memasuki Al-Muqaddas Tua, rumah Tuhan yang suci, untuk bertawajuh kepada Tuhan, untuk bermuwajahah kepada Tuhan, satu syaratnya dari Tuhan, lepaskan kedua terompahmu. Karena terompah itu kiri kanan, terompah itu suka dan tidak suka. Lebih lucu lagi, tangan kanan katanya tangan yang baik, tangan kiri katanya tangan setan. Padahal tangan kanan gatal, yang garuk kan tangan kiri. Berarti yang garuk setan dong. Karena ajarannya seperti itu, ada diskriminasi tangan. Seakan-akan tangan kanan ini mulia, tangan kiri tidak mulia. Gimana tuh kalau tangan kiri pundung? Betul? Untung aja tangan kiri baik-baik saja, walaupun selama ini direndahkan. Ketika minum pakai tangan kiri, wih, itu pakai tangan setan katanya. Lu kan tangan kita. Ya gimana orang yang tangannya cuma satu kiri saja? Kasihan dong, tiap hari yang ngasih minum setan. Itu kan sebenarnya paradigma. Kita mengatakan tangan kanan mulia, tangan kiri tidak mulia, itu kan pikiran. Dan kita mengizinkan pikiran kita untuk mendiskreditkan tangan kita yang mulia dua-duanya. Yang satu dianggap suci, yang satu tidak. Sama seperti kalian, menganggap masjid itu suci, menganggap rumah tidak suci. Padahal apa? Masjid itu bukan suci, disucikan. Oleh siapa? Lah oleh kalian sendiri. Rumah tidak disucikan oleh siapa? Kan oleh kalian sendiri. Yang ini diberi nama rumah, yang ini diberi nama huruf Arab. Lah yang ngasih namakan kalian sendiri. Dan lucunya, kalau nama itu sudah ke Arab-Araban, dianggap suci. Lah siapa yang menyucikan masjid itu? Allah. Loh yang menyucikan kan kamu. Yang bikin batas suci di depan siapa? Allah. Lah yang nulisin batas suci kan kamu sendiri. Kata Allah, emang gue pikirin. Lucu ya?
Tetapi kelucuan itu kan sudah jadi paradigma. Betul nggak? Di masjid tidak boleh berkata kotor. Di rumah boleh. Di masjid gak boleh ngomongin orang. Di rumah boleh. Itulah gara-gara batas suci. Karena dibatasi kesuciannya oleh kamu sendiri. Padahal Allah bilang, aku meliputi semesta raya, meliputi rumahmu, meliputi masjidmu. Makanya sholat itu yang bagus adalah di makom Ibrahim, di level Ibrahim. Level Ibrahim itu tingkatan, bukan tempat lagi. Tapi sholat kamu di kesadaran Ibrahim, ya sholatnya silahkan, di mana saja nyamannya. Mau di masjid boleh, mau di rumah juga nggak masalah. Emang Allah nggak ada di rumah? Itu kan paradigma lagi, paham ya? Itu, ya bagus kalau kalian ngumpul di masjid, sholat berjamaah, kan ketemu tetangga, ketemu Pak RT, ketemu Pak RW, kan silaturahim juga jadi bagus, paham ya? Itu pentingnya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Saya tanya dulu, dari tadi saya ngeceblek, ngerti nggak ayat ini? Ngerti ya? Oke, baik. Jadi kenapa kita tidak suka si A? Kenapa saya tidak suka si B? Kenapa saya suka si C dan saya suka si D? Semua itu permainan pikiranmu sendiri. Makanya judulnya sederhana. Saat kamu tidak suka, ubah pikiran. Begitu diubah pikiran, jadi suka. Mari kita praktek ya hari ini. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu sumber-sumber yang menyebabkan kita sering tidak suka. Mengapa kita tidak suka kepada orang lain, atau mengapa orang lain tidak suka kepada kita? Kita lihat sumber-sumbernya. Kita jelaskan secara ilmiah, secara saintifik, supaya struktur keilmuannya jelas. Yang pertama, kan suka ada istilah tuh, kata anak muda sekarang, ilfil. Ilfil itu, ya itu, timbulnya rasa tidak suka. Mungkin saja awalnya suka, tetapi ada satu hal yang buruk atau satu kekurangan pada diri seseorang, dan kita fokus pada kekurangan yang buruk itu menurut penilaian kita sendiri. Awas, karena yang disebut baik dan buruk oleh kita belum tentu baik, juga belum tentu buruk. Kan itu penilaianmu. Sangat bergantung kepada wawasanmu sendiri, sangat bergantung kepada dirimu sendiri. Awalnya mungkin kita suka pada seseorang, tetapi kemudian ada sesuatu yang disebut buruk kita lihat pada orang itu. Ada sesuatu kekurangan pada orang itu, kemudian kita fokus pada kekurangan yang disebut buruk itu. Itulah munculnya ilfil. Jadi ilfil itu buatan siapa? Buatan pikiranmu, buatan bukan orang. Nah, rasa tidak suka itu memudarkan rasa suka. Bahkan berikutnya, ketika terus kita berfokus pada kekurangan dan sesuatu yang disebut buruk itu, bukan sekedar pudarnya rasa suka, tetapi timbul rasa sebel. Bahkan ujungnya jadi benci. Ngerti ya? Saya kira yang gini ngerti, karena semua sudah pengalaman. Kalau soal membenci orang kan biasa kan? Udah pengalaman. Dan saya kasih tahu lagi, kalau hari ini kita masih benci dan suka, itu tanda kita masih bodoh gitu. Maaf ya, ini kajian agak terus terang. Karena saya khawatir kalau saya tidak ngomong jelas, nanti persepsinya jadi keliru. Gitu.
Jadi dari mana munculnya ilfil? Ilfil itu sebetulnya rasa yang ada pada diri kita, yang dibangun oleh pikiran kita sendiri saat kita berfokus pada kekurangan orang. Dan yang disebut dengan kekurangan pada orang, itu pun belum tentu kekurangan, hanya penilaian kita sendiri, karena orang tidak seperti yang saya pikirkan. Kan begitu. Ini penting nih saya bicara. Karena kadang-kadang ya, mohon maaf sekali, kita ini sering reaktif ketika mendapati pada orang sesuatu yang kita tidak suka. Pada yang tidak kita suka pada orang, belum tentu itu benar. Itu kan hanya penilaian kita sendiri. Paham sampai sini? Nah, selesai ini, pesan saya cuma satu. Kalian sudah jadi orang pintar semuanya, tidak bodoh lagi, dan tidak lagi terjebak pada suka atau tidak suka. Itu poinnya. Itu kompetensi yang sedang saya bangun. Yang kedua, ketika orang itu tampak useless di mata kita. Useless itu dalam pengertian tidak bisa apa-apa, apalagi orang ini tidak punya apa-apa. Kan gitu. Kadang-kadang kita tidak sadar sering mengklasifikasi orang berdasarkan ukuran kita. Jadi orang itu diukurlah oleh ukuran kita. Misalnya kita sebut saja orang ini salah, orang ini jelek, orang ini buruk. Ukuran yang dipakai adalah ukuran kita. Padahal bagusnya kan ukur orang dengan ukuran orang. Ketika orang diukur oleh ukuran dia, kan tidak mungkin orang itu menjadi buruk. Ikan diukur oleh monyet. Ya kata monyet, kamu idiot, kata monyet. Karena ikan nggak bisa memanjat. Ya kata ikan juga, lu juga lebih idiot dari gue. Apa alasanmu? Karena kamu nggak bisa berenang. Padahal ikan jeniusnya berenang, monyet jeniusnya memanjat. Ketika salah ukur, kan jadi hasil ukur salah. Coba, mau ngukur panjang meja pakai stopwatch. Hasil ukurnya apa? Panjang meja adalah 5 menit. Nggak nyambung. Sama seperti kalian mengukur waktu pakai kilo. Berapa banyak waktu yang digunakan untuk kajian? 2 kilogram. Nggak nyambung kan? Nah, jadi nggak nyambung itu karena kita sering melakukan tindakan yang membuat itu nggak nyambung. Yang tidak menyambungkan tuh kita sendiri sebetulnya. Coba sekarang, ukur anak dengan ukuran anak. Jangan ngukur anak dengan ukuranmu sebagai orang tua. Kan anak belum pernah jadi orang tua. Kadang-kadang kita sering keceplosan. Kamu yang gitu aja nggak bisa. Kita ngomong gitu pada anak. Adil nggak? Itu menimbulkan ketidaksukaan. Yang ketiga, kan kita sering bilang, saya mah kalau sama dia mah nggak nyambung, tidak sefrekuensi. Gaya. Kenapa kamu mengatakan tidak sefrekuensi? Karena kamu ingin setiap orang harus ada di frekuensimu. Adil nggak? Itu yang membuat kamu nggak suka. Pada setiap orang punya getarannya sendiri, punya vibrasinya sendiri, punya level sendiri, punya perkembangan mental sendiri, punya perjalanan spiritual sendiri. Yang nggak bisa setiap orang harus seperti kamu. Bayangkan ya, betapa centang perenangnya kehidupan kalau semua orang harus sefrekuensi dengan saya, dan saya baru menyukai orang kalau dia sama frekuensinya dengan saya. Saya sering mengajarkan pada kalian, kan anak saya banyak sekali, dan saya tidak pernah membandingkan kalian dengan yang lain, nggak pernah. Saya ukur kalian ya dengan ukuran kalian, dan saya juga tidak pernah menyalahkan kalian karena saya tidak pernah mengukur kalian dengan ukuran saya. Makanya kalian nyaman aja ngomong dengan saya. Ayah, saya tadi nggak sholat. Ya sudah, kan udah kelewat.
Nggak pernah saya bilang, wah kamu nanti dimurkai Tuhan. Nggak pernah, karena Tuhan saya nggak pernah murka. Ya sudah, ketika bilang tadi saya nggak sholat, itu udah bagus, udah jujur kan? Ya sudah, saya seneng aja. Dari sisi itu kamu sudah unggul, karena kamu ngaku kalau kamu nggak sholat. Ayah tadi saya bohong, itu udah bagus. Dan saya tidak pernah menghukum kamu kan? Ya sudah, lain kali jangan bohong lagi. Kan gitu saya ngomong, betul nggak? Kapan kalian ditekan oleh saya harus begini begitu? Kan tidak. Makanya kalian nyaman aja ketemu saya. Betul nggak? Iya. Ayah tadi malam saya nggak bangun, kesiangan. Jadinya saya nggak bisa ya melakukan amalan dari ayah. Ya sudah. Terus mau apa lagi? Udah kelewat. Betul nggak? Iya. Kapan saya mengatakan, wah kamu berdosa, masuk neraka, gitu? Enggak. Saya nggak pernah nakut-nakutin kalian. Betul nggak? Karena saya ukur kalian dengan ukuran kalian. Saya tidurnya cukup sebentar. Kan kalian nggak bisa seperti saya. Kalian tidurnya lama. Ya tahu. Kalian tuh ngantuknya bukan kurang tidur, kebanyakan tidur. Iya, makan sembarangan, olahraga enggak, makan tidak sehat. Ya saya tahu ukuran kamu begitu. Ya bagaimana saya ngukur kamu dengan saya? Saya pagi makan buah, saya nggak makan nasi. Kamu makan nasi goreng, ya beda. Saya sudah di sini mikirnya kalian masih di sini. Ya nggak bisa saya narik kalian. Ya sudah, nasi goreng ya gitu mikirnya. Betul nggak? Iya, mending nasi goreng aja. Tambah cilok. Iya, tambah basreng. Iya, nggak bisa. Jadi yang pertama ya, timbulnya ilfil. Itu awal-awal kita tidak suka. Yang kedua, kita sering mengatakan orang lain useless. Seakan-akan orang lain itu beda tahta gitu dengan kita. Hati-hati itu. Yang ketiga, kita sering mengatakan orang lain tidak sefrekuensi. Makanya orang yang selalu pergaulan tuh harus sefrekuensi akan kesulitan sendiri. Dan yang keempat, ketika kita merasa orang lain tidak setara dengan kita. Kan kita sering terjebak merendahkan orang lain karena kita menganggap orang lain tidak setara dengan kita. Itu yang berbahaya. Yang kelima, mungkin saja kita pernah tersakiti oleh orang lain, dan kemudian rasa sakit itu dari masa lalu kau simpan dalam-dalam di alam bawah sadarmu, sehingga ketika disebut nama itu baru-baru ketemu sudah sakit. Ini sumber-sumber ketidaksukaan. Dan jujur kalau saya mengatakan ini semua, kalian akan mengatakan yes. Gak bisa membantah. Dan yang terakhir adalah adanya perasaan iri, dengki. Dari mana iri dan dengki itu? Iri dan dengki itu karena kamu gak mampu seperti orang lain, tetapi kamu tidak bisa menerima kebahagiaan orang lain. Itu kan masalahnya. Nah, ini sumber-sumber yang sangat berbahaya, dan saya bilang ini sumber-sumber ini sangat kampungan. Makanya jangan tinggal di kampung. Makanya di Quran surat An-Nisa ya ayat 66, bunuhlah dirimu, keluarlah kamu dari kampungmu. Disambung di Quran surat Al-Kahfi, hendaklah kamu pergi ke kota, bawa uang perakmu, dan lihat di sana banyak sekali santapanmu yang jauh lebih baik untuk kesadaran rohaniahmu. Jadi apa yang harus kita bunuh? Ini harus kita bunuh. Segala penyebab yang menyebabkan kita menjadi tidak suka pada sesuatu, bunuh. Karena itu berasal dari dirimu sendiri, bukan dari sesuatu yang kamu tidak suka. Betul? Iya. Saya nonton sepak bola. Ini profesional. Ini klub A, ini klub B. Sadar. Pemain yang ada di klub B hari ini, kemarin itu di klub A.
Dan pemain yang ada di klub A hari ini, kemarin juga di klub B. Karena mereka ini memang pemain bola profesional, tidak bela apa-apa kok. Kamu aja berpikir seakan-akan dibela kamu. Siapa yang kamu bela? Sampai harus bakar stadion, harus bunuh-bunuhan karena klubnya kalah. Padahal yang main di klub A yang kamu bela, kemarin juga main di klub B. Yang main di klub B yang kamu bela hari ini, kemarin juga main di klub A. Coba lihat, olahraga profesional, pindah-pindah terus. Kamu saja nggak pindah-pindah otaknya. Betul nggak? Sekarang klub saya yang main bela habis-habisan, padahal pemainnya yang ada di klub kamu hari ini itu kemarin tuh bela klub B. Coba sadar sedikit, itu namanya profesional. Nah semua itu karena kitanya tidak sadar, lalu kita membenci, betul nggak? Coba lihat di Eropa, klub A, klub B bermain. Ketika A bikin gol, tepuk tangannya itu semua satu stadion. Beda dengan di Indonesia. Iya, yang ini soraknya luar biasa, yang ini sedihnya luar biasa. Bahkan sama sekali tidak bisa mengapresiasi orang lain ketika berprestasi. Ini masalah spiritual. Ini jangan dianggap masalah sepele, ini penyakit luar biasa, ini kronis ini. Karena ini kebodohan. Saya kasih contoh yang sederhana dulu ya, supaya ngerti. Oke, lanjut. Ingin disukai? Ya jawab dong. Ingin tidak disukai? Makanya pertanyaan ini menjebak. Ingin disukai berarti tidak ingin tidak disukai. Bodoh juga. Tetapi upaya untuk disukai ya boleh. Tetapi jangan ingin semua orang suka sama kamu. Itu masalahnya. Karena tidak mungkin semua orang setuju sama kita. Sama, saya bikin YouTube, tidak semua orang setuju yang saya bicarakan. Ya nggak apa-apa. Dan saya tidak akan berubah ketika ada yang tidak setuju. Itu jadi kritikan buat saya, supaya saya lebih bijaksana ketika bicara. Saya pandang secara positif saja. Makanya saya terima yang setuju, saya terima juga yang tidak setuju. Makanya saya tenang-tenang saja. Itu maksud saya. Oke. Tapi kalau ingin disukai, tanpa kita memaksa orang lain harus suka, nih, catat omongan saya. Satu, belajar penuh perhatian pada orang. Ketika orang lain diperlakukan seperti kamu perlakukan diri kamu sendiri, saya kira semua akan lebur, semua akan cair. Sebetulnya orang lain tidak suka sama kita karena kita tidak bisa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita ingin diperlakukan orang lain terhormat, tetapi kita tidak punya perasaan untuk memperlakukan orang lain terhormat. Ini soal perhatian. Yang kedua, berikan pengaruh yang baik. Siapapun orang yang ngasih pengaruh yang baik pada seseorang, saya yakin akan dirindukan. Saya senang kalau ketemu Bunda A, Ayah B. Kenapa? Karena kalau ketemu beliau itu, saya tuh jadi semangat, bergairah. Saya bingung jadi tercerahkan, saya gelap jadi diterangi. Karena ada orang yang bawaannya, kalau kita bingung malah tambah bingung ketemu dia. Betul nggak? Iya. Ada orang yang bawaannya, kita benci pada si A, malah dikasih pupuk yang luar biasa, semakin benci. Si A itu oh iya betul. Wah. Yang ketiga, percaya diri. Ini saya kasih tahu ya. Kalau kita sudah percaya pada diri kita sendiri, maka alamiahnya orang lain percaya sama kita. Dan orang-orang yang dirinya sendiri saja sudah tidak dipercaya oleh dirinya, jangan berharap orang lain akan percaya sama kamu. Yang keempat, ramah.
Apa susahnya sih? Ramah. Enak gak kalau orang lain ramah sama kita? Betul gak? Iya. Oh ya, apa kabar? Gimana anak-anakmu, cucumu? Seneng gak tanya begitu? Yang kelima, tenang dalam bicara. Penting. Karena orang yang tenang dalam bicara, ketenangannya sendiri itu sudah 50% memberikan solusi pada orang lain. Ya. Itu aja syaratnya kalau ingin disukai. Jadi kesimpulannya, ketidaksukaan dan kesukaan pada orang lain itu berasal dari apa tadi? Dari sini, dari pikiran. Jadi oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah mengubah pikiran kita supaya jangan ada lagi yang kita tidak suka. Karena yang tidak suka akan menimbulkan sebel, sebel menimbulkan benci, berikutnya timbul amarah. Kalau sudah amarah, mulai akan menghantam fisik kita sendiri. Nih saya kasih tahu, sudah ditemukan risetnya, migrain, hipertensi, ya, mah, tecager-cager, itu semua berasal dari amarah. Makanya hari ini saya akan berikan ilmu luar biasa. Karena nanti akan saya kasih tahu gimana caranya mengubah amarah menjadi cinta. Bisa, karena amarah itu energi. Bisa. Yuk, tahap demi tahap dulu. Mari kita lihat sekarang pikiran kita. Berulang kali saya sering mengatakan bahwa pikiran ini ibarat parasut. Parasut tahu? Ya, orang terjun payung, parasutnya terbuka. Dia kendalikan tuh. Mau hinggap di mana bisa. Tapi orang terjun payung, parasutnya nggak terbuka, dia akan jatuh nyungsep. Kita sering jatuh, kenapa? Karena pikiran kita tidak terbuka. Kapan pikiran kita terbuka? Ketika aku kita, ego kita, ya, itu masih terlalu kuat. Makanya Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. 2 telinga saya, mulut saya 1. Itu lagu anak-anak tuh. Ya, sadar lagi tuh. Sesekali kalian ini yang sudah taman kawak-kawak, nyanyi lagu itu supaya sadar. Ya kan? 2 mata saya, 2 telinga saya, 1 mulut saya. Itu menyadarkan. Kenapa harus disadarkan 2 telinga 1 mulut? Banyak melihat, banyak mendengar, tetapi jangan cepat-cepat bicara. Itu maksudnya kan, pesannya begitu. Paham? Nah, pikiran yang tertutup sangat berbahaya ketika dia bicara. Ketika mulut terbuka, pikiran tertutup sangat berbahaya. Yang keluar adalah persepsi, yang keluar adalah penilaian pribadi yang sepihak. Makanya Lao Tse mengatakan, siapa yang mendengar sepihak, dia sudah berada dalam kegelapan. Tapi siapa yang mendengar 2 pihak, maka dia akan dalam terang benderang. Hati-hati ya, mendengar sepihak itu kegelapan. Makanya saya kalau mendengar ini saya diam aja. Karena saya baru mendengar sepihak dan saya sadar itu kegelapan. Kalau saya itu respon dan saya memberikan kesimpulan, sangat berbahaya. Karena saya masih belum mendengar dari 2 pihak. Itu penting. Ini soal kebijaksanaan ya. Ya? Iya. Kalian harus dibentak sedikit. Ketika pikiran diam, seluruh alam semesta akan menyerah. Apa maksudnya? Pikiran diam itu seperti apa? Pikiran diam itu adalah pikiran yang terkendali. Siapa pengendali pikiran? Kesadaran. Makanya kita belajar kesadaran untuk mengendalikan pikiran.
Manusia bisa mengubah hidupnya dengan mengubah cara berpikirnya. Setuju? Kan saya sudah bilang, nasib itu ditentukan oleh karakter. Karakter ditentukan oleh kebiasaan. Kebiasaan ditentukan oleh tindakan. Tindakan dilahirkan oleh kata-kata. Kata-kata dilahirkan oleh pikiran. Jadi sebetulnya nasib itu ujungnya, tapi awalnya pikiran. Makanya mengubah nasib adalah mengubah pikiran. Ini sudah saya jelaskan di kajian yang sebelumnya. Paham ya? Oke. Jangan tinggal di masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Pusatkan pikiran saat ini. Ini yang disebut dengan mindfulness. Makanya saya mengajarkan olah nafas 4, 7, 9. Tarik napasnya hitungan 4. Tahan napas hitungan 7. Buang napas hitungan 9. Sehingga ada saldo. Narik napasnya 4, buang napasnya 7. Sehingga yang masuk dengan yang keluar tidak sama. Sehingga respon kita terhadap sesuatu selalu tenang. Itu pentingnya mindfulness. Itu jangan dianggap remeh. Ya, tarik napas yang dalam. Hitungan 4. Buang napasnya lebih lama lagi. Jadi 4, 7, 9 itu perbandingannya. Ada yang bilang 4-nya gini, 1, 2, 3, 4. Boleh. Ada yang 1, 2, 3, 4. Boleh. Ada yang gini, 1, 2, 3, 4. Kalau tarik napasnya begitu, jedanya berarti tahan napasnya juga menggunakan hitungan yang tadi. Buang napasnya pakai hitungan yang tadi. Semakin lambat kita bisa membuang napas, semakin tenang. Nah, itu yang disebut dengan responsif tetapi tidak reaktif. Kan bahaya ya, ketika orang yang reaktif itu belum selesai orang lain bicara, dia sudah memanggil kesimpulan, sudah marah-marah lagi. Wah, itu ya. Makanya yang seperti itu pasti migrain, hipertensi, ya toh? Pasti itu sudah jelas. Ya berikutnya tuh diabetes itu udah turunannya. Baik, lanjut dulu. Kesibukan itu selalu berhasil menaklukkan pikiran-pikiran negatif. Nah, itu sebabnya latihan untuk mempositifkan pikiran, sibuk aja. Makanya saya kasih tahu ya, jangan titipkan pekerjaan pada orang yang banyak waktu, gak akan beres. Titipkan pekerjaan pada orang sibuk. Ternyata riset membuktikan semua orang sibuk dikasih pekerjaan apapun selesai. Dan orang yang banyak waktu dikasih pekerjaan apapun mual beres, karena suka menunda. Dan orang yang menunda itu orang yang sombong. Di Quran surat Al-Kahfi Allah mengatakan, janganlah kau mengatakan besok masih ada waktu, karena semua penderitaan berasal dari menunda. Wajar bila teman-temanmu meragukan apa yang kau perjuangkan saat ini, karena pikiran mereka belum tentu semaju pikiran. Disinilah pentingnya, jangan terpengaruh oleh pikiran orang. Disinilah pentingnya kita menjadi diri sendiri, itu namanya percaya diri. Jangan setiap orang berbicara direspon. Nah, ketika pikiran kita menjadi tawanan pikiran orang lain, selama itu kita akan gagal menjadi diri kita sendiri. Itu penting. Jangan abaikan masalahmu. Abaikan pikiran-pikiran negatifmu tentang masalahmu. Jadi sebetulnya yang suka memperdalam masalah kita, sebetulnya pikiran negatif tentang masalah, kan sebetulnya bukan masalah itu sendiri.
Mungkin masalahnya awalnya sederhana, karena dikasih bumbu-bumbu oleh pikiran negatif tentang masalah kita, itu yang membuat masalahmu menjadi kelihatan seperti besar. Jadi semua ini adalah permainan pikiran. Saya orang yang sederhana, tetapi dengan pikiran yang rumit. Setuju? Kok diam? Atau orang yang rumit dengan pikiran yang sederhana? Nah, sebetulnya kita ini datang ke semesta ini, pikiran kita tuh awalnya sederhana. Dengan proses kehidupan, ada paradigma yang diinputkan ke dalam pikiran kita secara tidak langsung, maka kita tuh menjadi tawanan dari lingkungan ini. Apa yang terjadi? Pikiran kita jadi ruwet. Makanya betul kalau kata-kata di dalam kitab suci, kamu tidak akan pernah masuk surga kecuali kamu sudah menjadi anak kecil kembali. Nah, maksudnya adalah kita menjadi pikiran seperti anak-anak. Coba tanya anak-anak ya, cucu saya yang usianya 4 tahun, cucu saya yang usia 8 tahun. Tanya ya, kalau dia lagi main asik, tanya ya tentang hari esok, akan jawab. Dia fokus aja bermain hari itu. Betul? Itu. Nah, kita itu lagi rekreasi pun mikiran isu. Betul gak? Iya. Lagi makan enak pun mikiran isu. Makanya kembali jadi anak kecil. Begitu jadi anak kecil langsung surga kita miliki. Di sini saat ini sekarang. Siapa yang hari ini menjadi anak kecil kembali? Surga. Anak kecil lagi main berantem, nangis-nangisan sih, tapi sejam kemudian main lagi. Gak kayak kalian, seumur-umur gak main lagi. Jadi pengen masuk surga gimana wajah-wajah kayak gini? Dendamnya luar biasa. Betul nggak? Iya. Nah, itulah penyebabnya. Karena apa? Mengizinkan hati kita tersakiti. Dan saya sudah berulang kali mengatakan, sakit hati bukan buatan orang. Sakit hati karena kamu ingin orang seperti yang kamu mau. Yang bikin sakit hati kamu sendiri, tapi yang dibenci orang lain. Gak nyambung. Betul nggak? Iya. Kenapa sih ibu tuh benci banget sama dia? Abdi mah nyeri hati. Nyeri hati bari dicagak. Begitu sadar nyeri hati teh buatan dirina sorangan, baru sadar nu dipingawe batur, dipikangewa batur, padahal penyebab sakit hati maneh. Nah, make ngewa ka batur. Kan nggak nyambung. Sekarang udah tahu ilmunya. Oh, buat apa saya benci pada orang yang disebut oleh saya menyakiti saya? Kan sebetulnya sakit hati bukan buatan dia. Saya ingin dia seperti yang saya mau. Bebaskan keinginan pada dia. Hilang tuh sakit hati. Maka benci pun akan hilang. Ini namanya merubah mindset. Ini ilmu mahal nih. Mahal. Ya. Dan saya tidak banyak bicara ayat sekarang. Ayatnya satu aja yang tadi, cukup landasannya. Tapi saya berbicara praktek kehidupannya. Untuk kesadaran. Pikiran tumbuh jika digunakan. Melemah jika tidak digunakan. Makanya pikiran itu harus digunakan. Kapan kita bisa menggunakan pikiran? Saat kita bisa mengendalikan pikiran. Jadi menggunakan pikiran itu saat pikiran bisa dikendalikan oleh kita, bukan pikiran menggunakan kita. Maaf ya, ada salah kaprah dalam hidup kita. Saat pikiran menggunakan kita, kita menganggap pikiran sedang kita gunakan, padahal pikiran sedang di luar kontrol kita sendiri. Hidup itu sesungguhnya sederhana. Yang membuat rumit adalah pikiran kita sendiri. Jadi semua keruwetan hidup itu berasal dari pikiran. Coba, ruwet nggak hidup ketika suka pada si A, tidak suka pada si B? Ruwet nggak? Ruwet. Bingung kan? Ya.
arisan, si A datang nggak ya? Takut si A datang. Padahal itu pikiran saja, ruwet kan? Padahal coba kalau datang, datang saja. Siapa tahu ketika kita datang malah suasana jadi cair. Tetapi karena pikiran terus saja ngasih input yang menyeramkan, akibatnya apa? Seram betul hidup itu, karena diserami oleh pikiran kita sendiri. Begitu? Karaos? Sugan sadar. Jadi hidup kita adalah ciptaan pikiran kita. Makanya saya sering mengatakan, kalau kamu ada masalah, kembalikan masalah itu pada Sang Maha Pencipta. Ulangi, kalau ada masalah, kembalikan masalahmu pada Sang Maha Pencipta. Ngerti? Siapa Maha Pencipta itu? Pencipta masalahmu. Siapa pencipta masalahmu? Pikiranmu. Jadi kalau kamu punya masalah, masalah itu sadar, buatan pikiranmu. Kembalikan pada yang membuatnya. Ngaji nggak beres-beres selama ini. Kalau kamu ada masalah, kembalikan pada Sang Maha Pencipta. Siapa Maha Pencipta? Allah. Cek Allah teh nunyian masalah mana? Karunya tuh Allah teh ketempuhan wae. Alif Lam Mim. Kita nggak tahu karena kebodohan kita, langsung bilang hanya Allah yang tahu. Kasihan Allah. Makanya kita ini dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Karunya tuh Allah. Kalau kamu punya masalah, kembalikan pada Sang Maha Pencipta. Pencipta apa? Pencipta masalahmu. Siapa pencipta masalah? Kan pikiranmu. Balikin dari pikiran. Sok telusuri, dari mana ini masalah? Apa masalahmu? Sakit hati? Telusuri. Sakit hati itu buatan saya. Karena saya ingin orang lain seperti yang saya mau. Ketika dia tidak seperti yang saya mau, saya sakit hati. Geningan sakit hati buatan orang. Sekarang mah saya akan nerima orang lain apa adanya. Saya tidak punya keinginan pada orang lain. Saya punya keinginan pada diri saya saja. Selesai? Ini ngaji kecerdasan. Karena kalian itu selama ini setiap masalah serahkan ke Allah. Setiap masalah serahkan ke Allah. Karunya tuh Allah teh jadi sampah masalah. Makanya masalah kita nggak beres-beres. Karena setiap ada masalah diserahkan kepada pihak lain. Lain diurus ku sorangan. Kartos sugan tuh dibolekerkeun kieu mah ngalarti. Maka kita harus menang dalam pikiran sebelum menang dalam kehidupan. Saya yakin ya, setiap orang yang memenangkan kehidupan adalah orang yang sudah berhasil memenangkan pikirannya. Dan semua orang yang dikendalikan oleh pikirannya selalu kalah dalam kehidupan. Jadi kalau kita tidak bisa menikmati berkah kehidupan, satu penyebabnya, karena Anda belum bisa mengendalikan pikiran Anda sendiri. Apa yang sulit? Yang sulit biasanya adalah pikiran kita sendiri, bukan? Betul nggak? Mau ngaji ke sini kan tidak sulit. Yang dari Malaysia saja bisa datang. Kenapa? Ini dari Malaysia bisa datang, kenapa? Karena tidak berpikir sulit. Padahal ya, Pak Awang itu dari Kelantan ke Kuala Lumpur berapa jam? 7 jam. Naik apa? Bus. Dari Kuala Lumpur terbang ke Jakarta berapa jam? 2 jam. Dari Jakarta naik travel ke Bandung 6 jam. Kalau itu semua dipikirkan, sulit. Dan gak nyampe di sini.
Tapi dijalani aja, naik bis, happy, tidak ada yang ditunggu, tidak pengen cepat sampai. Semua perjalanan dinikmati, episodenya nyampe di sini penuh dengan sukacita. Kan keren. Apa yang sulit dalam hidup? Yang sulit adalah pikiran kita sendiri. Kalau begitu, adakah kesulitan dalam hidup? Gak ada. Jadi kalau begitu, semua orang yang sering mengatakan, ah itu sulit, berarti dia belum beres pikirannya. Makanya saya sering jalan sendiri, maaf, karena saya tidak mau mengajak orang-orang yang pikirannya sulit. Ya saya jalan aja. Karena orang yang berpikiran sulit, selamanya sulit. Dan kalau saya bersama dia, saya jadi keracunan sulit. Ya, saya masih ingat tuh, waktu saya beli jalan di Jelekong itu, jalan masuknya tuh kan, itu curam gitu. Karena itu adalah kebun bambu. Di situ ada satu rumpun bambu ya yang harus dibuang. Dan saat itu saya membawa rombongan ke sana. Saya bilang, ini jalan masuk kita. Wah, ada rumpun bambu. Ini pasti akarnya dalam ayah, katanya. Saya nggak dengar dia. Diam aja. Kemarin saya bawa ke sana. Enak ya ayah, nggak curam lagi. Tuh. Jadi landai gini, mobil udah bisa ya ayah. Tuh. Ya kan? Coba kalau saya ngikutin pikiran dia, keracunan saya. Karena di otak saya nggak ada yang sulit. Nggak ada. Makanya rubah pikiranmu. Hidup itu sulit dan penuh perjuangan. Ya sudah, hidupmu sulit dan selalu penuh perjuangan. Ingin punya uang 100.000 pun sulit dan penuh perjuangan. Itu pikiran. Saya dari kecil sudah saya rubah. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Saya sudah rubah dari dulu. Makanya selalu mudah dan menyenangkan. Ada saja jalan. Begitu saya berpikir mungkin semesta membuka begitu banyak jalan. Karena semesta menutup jalan hanya untuk mereka yang selalu berpikir tidak mungkin. Ini ilmu agung para sahabat. Ini ilmu tinggi. Ini ilmu yang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi pikiran kita yang menentukan aksi reaksi. Kalau kita berpikir akan menang, maka kita akan menang. Jadi aksi reaksi, perhatikan saya, aksi reaksi. Jangan dikira loh, saya sedang diam nggak di kursi ini? Sedang diam. Kenapa saya diam? Karena pantat saya disangga oleh kursi. Apakah pantat saya mengerjakan gaya pada kursi? Mengerjakan, karena saya ditarik oleh bumi. Ada gaya gravitasi loh pada saya. Gaya dari bumi pada saya ditiadakan oleh gaya dari kursi pada saya, aksi reaksi. Makanya resultan gayanya jadi 0. Itu namanya hukum Newton. Pusing-pusing nggak apa-apa. Makanya saya duduk diam, karena resultan gayanya 0. Karena kalau saya punya resultan gaya yang tidak 0, saya akan bergerak, saya akan dipercepat. Dan sama kalian juga tidak menyadari, sebenarnya kalian itu ditarik oleh bumi. Maka kalian bisa duduk. Coba seperti para astronot yang pergi ke angkasa, nggak ada gravitasi. Di UKHC. Duduk tuh susah di sana. Mau minum kopi, kopinya ngapung. Makanya kita pernah nggak berterima kasih pada gaya gravitasi? Terima kasih gaya gravitasi, laptop saya bisa diam. Nyiksik bawang di dapur, cicing bawang teh. Coba nyiksik bawang di angkasa, betul nggak? Pertama harus ditangkap dulu bawangnya, yang kedua sih pegang.
Nah bayangkan bawang-bawang sudah diiris, langsung ngapung. Mereka goreng hese, bawang. Pernah nggak berterima kasih? Ya itu karena kalian itu kan tidak punya pengetahuan. Ngerti maksud saya? Nah ini ada aksi reaksi loh dalam diri saya. Aksi reaksi menyebabkan resultannya jadi nol. Makanya orang yang nol terus, karena dia itu aksi reaksi. Begitu berpikir menang, dia akan menang. Dia berpikir kalah, dia akan kalah. Nah yang sering lucu itu sudah berpikir menang, tapi ragu-ragu menang, jadi kalah. Itu resultannya jadi nol, nggak kemana-mana, nggak maju-maju. Jangan main-main dengan pikiran, karena pikiran tidak paham dengan main-main. Pikiran ini nggak paham kalau kita sedang main-main. Jadi maksud saya, kan kita suka mikir kadang-kadang, bergurau kan? Iya. Atau kita mengucapkan kata-kata yang meluncur saja, bergurau. Nah kita menganggap pikiran itu paham kalau kita sedang main-main. Pikiran nggak paham kalau kita sedang main-main. Semua dianggap beneran oleh pikiran. Boleh bergurau? Boleh, tapi hati-hati. Jangan bergurau kemudian menggunakan pikiran, dan pikiran diberi energi oleh kita, maka walaupun itu gurauan mungkin bisa menjadi kenyataan. Misalnya kita bergurau, ya kamu jatuh nanti, bergurau, gimana kalau jatuh beneran? Karena pikiran tidak tahu main-main itu. Kamu main-main, tapi pikiran tidak tahu kalau itu main-main. Maka jangan main-main dengan pikiran. Kebahagiaan manusia tergantung pikirannya, bukan kondisinya. Jadi saya kasih tahu, kebahagiaan bukan soal ada uang tidak ada uang, bukan soal ada teman tidak ada teman. Kondisi itu sebetulnya tidak berkontribusi apa-apa terhadap kebahagiaanmu. Yang berkontribusi paling besar terhadap kebahagiaanmu adalah pikiran. Jadi buat apa kita bahagia nunggu teman datang? Mau bahagia, bahagia saja. Karena kalau kau bahagia, pasti teman akan datang. Percaya sama saya, like attracts like. Karena saat kita bahagia, kebahagiaan kita tuh mengundang teman. Walaupun kita tidak bilang kita sedang bahagia, teman akan tergetarkan oleh kebahagiaan kita, dan pasti dia datang. Makanya kalian bisnis, kalian jualan, tetapi kalian di sininya ruwet. Jualan apapun yang datang adalah keruwetan. Tapi kalau sudah bahagia, bahagia saja. Masih ada yang bertanya sama saya, kapan saya bahagianya? Ya Allah. Masih nanya sama saya, kapan saya bahagianya? Saya bingung jawabnya. Dengar wae. Jadi bahagia yang dia maksud itu adalah senang saat dia mendapatkan yang dia ingin. Itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Bahagia itu tidak bergantung pada dapat atau tidak dapat. Itu keputusanmu, itu pikiranmu di dalam dirimu sendiri. Jadi hari ini kuliah saya ini kuliah motivasi. Penting. Harusnya bayar. Pikiran buruk lebih buruk daripada keadaan itu sendiri. Nih, lihat saya. Bandingkan yang ada di pikiran dengan kenyataan. Ternyata kenyataan tidak pernah seburuk pikiranmu sendiri. Makanya coba lihat, orang yang berprasangka buruk pada orang lain, yang dia prasangkakan belum tentu kenyataannya seburuk yang ada di pikirannya. Kamu aja bikin teter di pikiranmu seburuk itu. Sadar? Pikiran tuh begitu mengerikan. Kalau kita menutup diri dan tidak mau membuka pikiran, kita akan menjadi orang yang tak pernah bisa belajar apa-apa. Pikiran adalah sumber dari penderitaan, sekaligus juga sumber dari kebahagiaan. Jadi sekarang kita tahu ternyata surga dan neraka itu asal muasalnya adalah pikiran. Makanya surga dan neraka bukan masalah geografis, tapi itu masalah psikologis.
Iya penting. Loba nu can ngarti. Hayang nyiwit saya mah. Terus menggambarkan surga dan neraka itu tempat. Terus tempat. Selalu berfokus pada aspek geografis. Nih, kasih tahu sama kalian semua, surga dan neraka itu psikologis, bukan geografis. Gaul atau seetik. Paham ya? Jadi kalau surga dan neraka itu psikologis, psikologis itu hubungannya dengan mental, mental hubungannya dengan pikiran. Makanya saya berani mengatakan keburukan, penderitaan dan kebahagiaan dua-duanya produk pikiran. Sekarang masalahnya pikiranmu mau terus-menerus memproduksi penderitaan. Allah itu tidak pernah bikin neraka dan Allah juga tidak pernah bikin surga. Penderitaan dan kebahagiaan sudah dikasih alatnya oleh Allah, pikiran. Allah mah cuma ngasih alat, nih alatnya, ini goloknya. Mau kau pakai menebas orang, risikonya begini. Mau pakai untuk ngambil kayu bakar, risikonya begini. Itu saja. Allah tuh begitu, hanya katalisator. Paham? Oke. Jadi kebahagiaan dan penderitaan di mana? Masih ada yang menderita sekarang? Enggak. Kalau sudah tidak menderita berarti kalian sudah bahagia. Bahagia. Menderita enggak? Enggak. Bahagia. Bahagia. Enggak percaya saya. Harusnya ya bahagia. Kelihatan sebetulnya, nggak usah dijawab. Karena di sini saya lihat yang masih menderita dengan yang sudah bahagia kelihatan. Jadi masalahmu adalah pikiran. Tidak ada pekerjaan yang berat. Berat atau ringan hanya ada dalam pikiran. Betul? Kalian kan suka begitu. Wah, ini pekerjaannya berat. Ini pekerjaannya ringan. Saya kasih tahu ya, berat ringan itu pikiranmu. Berhentilah mencemaskan sesuatu berlebihan. Ingatlah, khawatir adalah imajinasi pikiran untuk menciptakan sesuatu yang tak diinginkan. Jadi sebetulnya khawatir itu apa? Khawatir itu sekarang kita tahu itu hanya imajinasi pikiran untuk menciptakan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini lucu. Kita tidak mau itu terjadi, tetapi yang tidak ingin kita terjadi itu diciptakan oleh imajinasi pikiran, diperkokoh dengan rasa khawatir, atau jadinya jadi. Ari geus jadi nempuhkeun, ieu mah ti Allah. Ujian. Cek Allah teh, memang Allah teh dosen. Ngasih ujian sekali. Apa perlunya Allah ngasih ujian sama kalian? Jadi Allah itu tukang ngasih ujian, tukang ngasih kutukan, tukang ngasih azab. Ya Allah. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nih saya kasih tahu, Allah itu tidak pernah ngasih ujian, males meriksanya. Udah tulisanmu jelek, nggak bisa dibaca. Saya aja dosen, saya bilang sama mahasiswa saya, khusus untuk ujian hari ini, tolong tulisanmu yang terbaik sepanjang hidup. Iya, sudah jawabannya nggak jelas. Nomor 1 di mana, nomor 2 di mana? Udah saya kasih kertas, nomor 1 sini, nomor 2, udah dicek, cek celok. Udah gitu tulisannya, aduh tulisan. Saya lihat tulisan itu, langsung itu, langsung mual gitu. Pokoknya saya sering bilang, bayangkan Allah ngasih ujian. Kasihan tuh Allah tuh meriksanya. Iraha Allah Mariosna. Allah nggak penting ngasih ujian buat kalian, nggak penting.
Allah hanya mengingatkan supaya kamu tambah baik, itu aja. Nggak ada ujian. Paham ya? Ya. Berat ringan di mana? Jadi kalau gitu di hidup ada yang berat, ada yang ringan. Gak ada. Ada kesulitan nggak dalam hidup? Gak ada. Udah tahu sekarang alamatnya semuanya di pikiran. Sulit di pikiran, berat ringan di pikiran. Sudah saya kasih tahu alamatnya sekarang. Jadi dalam hidup gak ada berat, gak ada ringan, gak ada kesulitan. Paham sekarang? Ya. Segala sesuatu yang kau bayangkan mungkin saja akan terjadi. Maka bayangkanlah hal-hal baik dengan pikiranmu yang positif. Jadi kalau ingin yang terjadi yang positif, bayangkan semua yang positif. Ya. Jangan sering membicarakan yang negatif. Kebahagiaan tidak perlu dicari, karena kebahagiaan bisa kamu ciptakan sendiri dengan pikiran. Jadi sekarang tahu ya, berhenti mencari kebahagiaan. Rubah pikiranmu supaya kamu menemukan kebahagiaan saat ini. Karena penderitaan dan kebahagiaan buah pikiranmu sendiri. Jadi kebahagiaan tidak mengenal banyak uang atau tidak banyak uang. Jadi rakyat atau jadi pejabat. Tidak. Itu hanya kesenangan. Bahagia tidak bergantung mendapat atau tidak mendapat. Bahagia adalah keputusanmu sendiri dalam pikiranmu sendiri. Rasa takut dan khawatirmu itu tidak nyata. Paham? Paham? Tidak nyata itu. Itu imajinasi tadi. Itu hanyalah imajinasi yang menakutkan dalam pikiran yang kamu buat sendiri. Jadi siapa yang suka menakut-nakuti kamu? Siapa? Siapa yang suka menakut-nakuti diri kita? Pikiran siapa? Pikiran kamu, bukan pikiran saya. Ya. Jadi sekarang tahu yang suka nakut-nakutin saya ternyata saya sendiri. Tah eta setan teh. Ya, tes benak ayeuna masalah setan. Nah eta. Sok nyingsieunan setan mah. Betul? Iya. Eta. Pakai kerudung. Pakai peci. Pakai jam tangan. Benghar setan teh segala gaduh. Ya, di lipstick. Sok dandan setan oke. Sarua juga jelema. Sok mandi. Iya setan. Sok hambur-hambur cai sarua. Jadi pikiranlah yang membentuk emosimu. Emosi mempengaruhi keputusanmu. Lalu keputusan menentukan hidupmu. Itu jalurnya. Pikiran membentuk emosi, emosi membentuk keputusan, keputusan menentukan hidupmu. Jadi tetap saja sumber awalnya adalah pikiranmu. Betapa seringnya kata-kata yang salah telah mengarahkan seseorang kepada pikiran yang salah. Ya, karena kita ini ya hampir tidak menyaring setiap kata-kata. Sampai hari ini saya perhatikan orang pidato pasti kalau doakan orang lain pakai mudah-mudahan. Karena kita ini pengikut, follower. Padahal mudah-mudahan tuh mudahan diulang 2 kali kan jadi bohong. Ya sama aja dengan mobil-mobilan. Saya nggak tahu itu siapa orang pertama kali yang menciptakan mudah-mudahan. Pengen ketemu saya sama orang. Makanya kalau kalian doakan anak-anak, semoga masih sering dengar saya tuh murid saya ngomong mudah-mudahan, pengen nyubit. Pikiran itu sangat berharga. Pikiran memiliki kekuatan untuk membuka kemungkinan yang tanpa batas. Jadi kenapa kita selama ini hidupnya terbatas? Siapa yang membatasi itu? Pikiran. Padahal pikiran ini memiliki kekuatan untuk membuka kemungkinan yang tanpa batas. Itu hebatnya pikiran.
Para sahabat, kita sering mendengar dunia pendidikan. Katanya dunia pendidikan itu sedang mencerdaskan bangsa. Betul? Nah, betul apa tidak? Tujuan pendidikan itu bukan untuk menggantikan pikiran yang kosong, tetapi untuk menjadikan pikiran yang terbuka. Lihat saya semuanya. Selama ini anak-anak kita pikirannya itu diganti oleh pengetahuan. Lalu disuruh menghafal ini, menghafal itu, menghafal ini, menghafal itu. Inilah sistem pendidikan yang tidak pernah akan membangun kesadaran. Hanya membuat anak-anak kita menjadi apal cangkem. Hanya menjadi para penghafal yang tidak ada maknanya. Makanya tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah membangun pikiran yang terbuka. Ini tujuan pendidikan. Saya bicara di sini. Jadi kalau pikiran seseorang dari hasil pendidikan makin tertutup, apalagi merasa paling benar. Contoh, mohon maaf. Ada kan pendidikan agama. Kalau dia belajar agama, pikirannya makin tertutup, merasa paling benar, semua orang lain salah, bahkan menghalalkan darah orang lain karena dia paling benar. Itu sudah gagal pendidikan agama. Harusnya pendidikan apapun membuat pikiran makin terbuka, bukan mengisi pikiran kosong dengan pengetahuan. Saya kasih tahu ya, anak saya belum hafal Iqra, anak saya belum hafal juz amma. Tenang aja, kalau pikirannya sudah terbuka, apa yang salah? Daripada dicekokin hafalan banyak, makin tertutup. Begitu dia hafal juz amma, mulai dia mendikte orang lain. Kasihan katanya temannya nggak hafal juz amma. Itu kan udah salah, sistem pendidikan yang salah. Dan selama ini sistem pendidikan justru membuat anak-anak kita semakin tertutup. Kan dicekok anak kita supaya merasa paling benar. Betul nggak? Di luar dirinya semuanya salah. Ini sistem pendidikan yang keliru. Makanya kalian saya kasih tahu berkali-kali, ketemu saya bahaya. Ya kan? Karena begitu bertemu saya, pikiran kalian akan terbuka. Karena selama ini pikiran kalian tidak bahaya, karena tertutup, merasa paling hebat. Bertemu dengan saya, kalian bahaya, karena pikiran kalian jadi terbuka. Bahaya nggak? Bahaya. Terkadang bukan rasa sakit yang membuat kita menderita, tapi pikiran negatif tentang diri kita yang membuat segala sesuatu menjadi buruk. Pernah nggak mendengar kata-kata saya? Sakit itu alami dan rasa sakit itu ada. Saya juga pernah sakit. Tetapi penderitaan karena rasa sakit itu pilihan. Di sini milihnya. Ya, saya kalau ngikutin kata-kata medis, Bapak nggak boleh terlalu capek, karena Bapak ginjalnya cuma satu. Saya masukkan di pikiran saya mau ceramah, nggak boleh capek. Saya menerima tamu, maaf ya, saya nggak boleh capek. Mau milad, online saja miladnya. Karena saya nggak boleh capek. Olahraga online saja, karena saya nggak boleh capek. Bayangkan kalau itu saya ikuti dan pikiran saya ikuti itu. Saya tidak pernah mengatakan saya ginjalnya satu. Setiap habis meditasi saya sapa kiri kanan ginjal saya. Terima kasih kedua ginjalku. Makanya naik gunung yang ginjal 2 dengan yang ginjal 1 menangan saya. Kalian kemarin diajak ke Curug Nangka aja, pada gempor, jalannya lama, ya kan? Iya. Kadang cepat jalannya, kadang lambat. Jalan itu konsisten aja. Satu langkah, tapi konsisten. Dan percayakan bahwa kaki kita mampu. Percayakanlah pikiran kita, kaki kita bisa. Ternyata nggak ada apa-apa kok. Paham? Jadi inilah kekuatan pikiran. Ya, perhatikan. Antara
Karena perasaan dan pikiran harus seimbang. Terlalu banyak menggunakan logika, hati kita juga jadi mati rasa. Makanya saya dalam baca data karma sering menyampaikan pesan. Anda ini terlalu logika. Ada juga Anda ini terlalu rasa. Nah, harus seimbang logika dan rasa, karena itu timbal balik. Itulah pentingnya belajar spiritual. Bukan mau memperdalam rasa, tetapi menyeimbangkan antara logika dan rasa. Itu penting. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang membuatmu kuat. Kan kita suka begitu ya? Ya. Waduh, nanti kalau ya Bapak ini sudah nggak ada di kantor ini lagi, gimana ya kantor saya? Tuh, pikiran sedang membuat drama. Percayalah, percayalah. Setiap ada yang meninggal pasti ada gantinya. Percaya. Percaya apa tidak? Iya. Makanya gak usah dilemahkan. Jangan melemahkan situasi dengan pikiran kita sendiri. Makanya sekarang belajar selalu menguatkan pikiran. Jangan melemahkannya. Jangan diizinkan dia melemahkan. Kuatkan. Kan suka begitu. Betul? Wah, kalau saya nanti meninggal, gimana ya anak-anak saya? Langsung tuh dijawab sama semesta, badai maut mah maut we. Nah, di pikiran ting. Betul? Iya, karena semesta sudah punya banyak tangan kok. Kamu tidak ada ya sudah ada. Nabi Muhammad ayahnya meninggal saat beliau di kandungan. Begitu beliau meninggal, begitu beliau lahir, ibunya meninggal. Beliau besar. Betul? Itu. Jadi sebetulnya apa hidup itu kalau begitu? Yuk baca ini. Semua membaca dengan hati. Hidup adalah belajar menerima apa yang kita tidak suka dan belajar melepaskan yang kita suka. Selama ini hidupmu seperti apa? Jujur ya, hidupmu selama ini belajar melepaskan yang tidak suka. Perlu belajar nggak? Nggak usah belajar, kan dari kecil diajarin begitu. Karena kalian hidupnya selama ini adalah melepaskan yang kalian tidak suka dan hanya menerima yang kalian suka. Belajar nggak itu? Nggak belajar. Jadi kalau begitu hidupmu selama ini belajar apa tidak? Tidak. Karena apa? Menolak yang kita tidak suka, nggak usah belajar. Menerima yang kita suka, nggak usah belajar. Nggak usah belajar dengan saya. Nggak usah. Nggak usah. Capek-capek belajar dengan saya. Karena di BSI belajarnya terbalik. Selama ini di tempat lain kalian belajar ya pura-pura. Kenapa? Menerima yang kalian sukai itu nggak usah belajar. Menolak yang kalian tidak sukai nggak perlu belajar. Di sini kalian akan mengalami kekagetan sendiri. Karena di sini diajarkan untuk menerima yang tidak kalian suka dan diajarkan melepaskan yang kalian suka. Terasa? Ada BSI peduli. Melepaskan kan? Melepaskan. Ternyata bahagia juga ya ketika kita melepaskan. Lihat foto orang lain yang gak sekolah bisa sekolah. Lihat foto ibu-ibu yang di panti jompo nerima uang gak seberapa dari kita, bahagianya luar biasa. Ternyata hidup kita jadi penuh dengan sukacita ya kalau melepaskan. Cuman pikiran saya yang mengganggu. Kalau melepaskan takut kita rugi, kalau melepaskan takut berkurang. Ternyata melepaskan tidak pernah rugi, dan setiap melepaskan selalu akan menerima. Jadi yang harus belajar apa? Menerima yang kita tidak suka.
Itu belajar. Dan melepaskan yang kita suka. Itu belajar. Berat kan? Salah sendiri ngaji di sini. Menerima yang kita suka biasa. Melepaskan yang kita tidak suka juga biasa. Itulah esensi berperang dalam ayat tadi. Jadi perang di ayat yang tadi itu bukan perang melawan orang lain dan melumpuhkannya karena berbeda. Tetapi perang yang sebenarnya adalah, lihat saya, yang diwajibkan di Quran surat Al-Baqarah 216, wajib kamu berperang. Makanya kan ayatnya itu tadi terintegrasi. Boleh jadi apa yang kamu suka buruk bagimu. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka baik bagimu. Inilah perang. Jadi perang kita itu sebetulnya adalah belajar menerima yang kita tidak suka dan belajar melepaskan yang kita suka. Ini perang yang diajarkan Al-Quran. Saya sampai hari ini, mohon maaf, tidak percaya kalau ada perang suci. Bagaimana orang yang sudah mencapai kesucian berperang? Bagaimana orang yang sudah mencapai kesucian kemudian melumpuhkan orang lain yang berbeda dengan dirinya? Bukankah orang yang suci itu sudah bijaksana? Bagaimana orang yang suci masih punya dendam? Bagaimana orang yang suci harus membunuh? Tidak ada alasan. Atas nama agama dan Tuhan, membunuh tetap saja membunuh. Walaupun ada kata-kata fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya? Ngerti sekarang perang? Yuk kita sekarang tangkap makna dari Quran surat Al-Baqarah 216. Diwajibkan kepada kamu berperang. Tuntaskan baca ayatnya. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu amat baik bagimu. Jadi perangnya apa? Perangnya adalah belajar menerima yang tidak disukai dan belajar melepaskan yang kita sukai. Itu perangnya. Setuju? Jadi Quran itu tidak mengajarkan terorisme. Quran itu tidak mengajarkan kekerasan. Quran itu mengajarkan kelembutan. Makanya saya buka kajian kita hari ini dengan apa? Start the day with love. Feel the day with love. Tuhan membuka Quran surat Al-Fatihah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim dan mengisinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukankah itu cinta kasih? Makanya di awal kajian ini saya berbicara tentang cinta. Cinta bukan rasa perasaan, tapi cinta kekuatan positif yang semua bisa membuat semesta ini tercipta. Ya? Gitu. Jadi saya selesaikan dulu. Makanya bagaimana kita bisa berperang? Bagaimana kita bisa berperang? Sebenarnya perang kita dengan siapa? Kapan kita berperang untuk menerima yang kita tidak suka? Dan kapan kita sukses menerima yang kita tidak suka? Kapan? Saat kita sudah selesai dengan pikiran kita sendiri. Saya kasih tahu nih para sahabat, semua konflik kalian dengan orang lain karena kalian masih berkonflik dengan pikiranmu sendiri. Kalau kalian sudah selesai, tidak ada konflik dengan pikiranmu, percaya sama saya, kalian tidak akan pernah konflik. Yang ada, kalian akan disukai oleh semua orang. Percaya sama saya, kalian akan disukai semua orang. Makanya yang 5 tadi, cara untuk disukai semua orang. Perhatikan itu. Karena orang yang penuh perhatian pada orang lain, itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang masih ada konflik dengan dirinya, memberikan perhatian pada orang lain saja, masih harus pakai syarat, bukan? Itu masalah kita. Ini masalah mental kita. Dan ini yang tidak pernah disentuh dalam kajian-kajian spiritual. Kenapa? Kajian spiritual lebih banyak mengajak kita untuk kembali ke masa lalu atau mengangan-angan masa depan yang tidak pasti. Lalu kita mengorbankan saat ini, di sini, sekarang.
Padahal hidup kita di sini, saat ini, sekarang. Ya? Jadi oleh karena itu, kuasai pikiranmu. Jangan sampai ia menguasai dirimu. Entah kita dikendalikan atau kita mengendalikan. Dua-duanya berisiko. Mengendalikan ada hadiahnya. Dikendalikan juga ada akibatnya. Jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, orang lain juga bisa mengendalikan kamu. Jadi kenapa kita sering mengizinkan kita dikendalikan orang lain? Karena kita gagal dan lemah mengendalikan kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Menjadi sadar berarti mengendalikan diri sendiri. Itulah pelajaran kesadaran dari saya. Karena puncaknya adalah belajar untuk menemukan majikan kita yang sebenarnya, yaitu kesadaran. Jangan biarkan pikiran menjadi majikan, karena dia sangat berbahaya. Pikiran yang terganggu hanya dapat dikendalikan oleh pikiran yang positif. Jika kamu bisa mengendalikan pikiranmu, kamu bisa mengendalikan apapun. Jadi kita ingin mengendalikan apapun, satu kuncinya, kendalikanlah pikiran. Kita bisa mengendalikan apapun. Setelah kita menguasai pikiran kita, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita bukan lagi orang biasa. Mau jadi orang luar biasa? Kendalikan pikiranmu. Begitu kau sukses mengendalikan pikiranmu, hari ini pun kau akan menjadi orang yang luar biasa, bukan orang biasa lagi. Pikiran memberikan hasil yang diinginkan hanya jika stabil dan seimbang. Ya, itulah pentingnya. Sampai kita mengendalikan pikiran kita sendiri, kita tidak menjalani kehidupan kita sendiri. Kita akan baru bisa menjalani kehidupan kita sendiri tepat saat kita sudah bisa mengendalikan pikiran. Selama ini kita dikendalikan oleh siapa? Jangan-jangan kita dikendalikan oleh orang lain. Karena apa? Karena kita gagal mengendalikan pikiran kita sendiri. Pengendalian pikiran adalah tentang menyaring setiap informasi sebelum memasuki otak kita. Kita tidak perlu mengendalikan pikiran. Kita hanya perlu mengalir dengan alam semesta. Nah itulah ketika kita mengalir dengan alam semesta, percayalah setiap alam menyampaikan pesan cinta kepada kita, kesadaran kita akan muncul tanpa kita berupaya mengendalikan pikiran. Ya, kemarahan dapat memberikan energi pada pikiran, tetapi hanya jika itu dimanfaatkan dan dikendalikan. Jadi, hati-hati dengan amarah. Nanti ada episode sendiri, saya mau bicara tentang amarah. Karena hari ini saya tidak akan mungkin, ini harus berkelanjutan. Karena dari sini nanti, kalau ketidaksukaan ini terus-menerus kita kembangkan, munculnya nanti jadi amarah. Dan amarah itu energi. Maaf kalau hari ini saya belum bisa menuntaskan bagaimana mengubah amarah menjadi cinta. Belum sampai ke situ. Karena ini baru slide yang ke berapa nih? Oh, ke-14. Saya tadi pagi itu bikin slide berapa? Saya juga nggak sadar. Oh, 27. Ya, jadi saya kalau udah ngetik itu jalan aja. Tahu-tahu udah 27. Saya baru buat tadi pagi. Dan insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Saya akan bicara spesial minggu depan tentang bagaimana mengubah amarah sebagai energi yang sangat berbahaya menjadi energi cinta. Banyak hal yang harus kita pahami. Kenapa? Maaf, saya singgung sedikit. Jika hari ini masih ada yang sering mengatakan, saya kurang apa? Pengorbanan saya kurang bagaimana? Suka begitu? Suka begitu? Sebetulnya karena kita belum belajar memberi yang tanpa syarat. Kan suka begitu? Saya kurang apa sih sama kamu? Pengorbanan saya. Wah. Suka begitu kan? Betul? Iya. Biasa itu puisi-puisi itu keluar biasanya kalau lagi konflik. Sepertinya itu puisi yang bijaksana. Padahal sedang mencerminkan betapa Anda masih sangat tolol. Karena Anda merasa seakan-akan apa yang Anda lakukan adalah sebuah pengorbanan. Sekarang ubah setiap pengorbanan menjadi suatu pemberian yang ikhlas. Karena yang sedang diberi pun bukan orang lain. Yang sedang diberi adalah
Anda sendiri. Jadi stop semua yang ada di komunitas saya ini membicarakan kurang apa pengorbanan saya. Kok kamu memperlakukan saya seperti itu? Wah, itu puisi-puisi yang sangat-sangat rendah itu. Puisi kampungan. Dan tidak boleh terucap lagi di mulut orang-orang yang berkesadaran. Kalau kalian sudah melakukan sesuatu kebaikan, katakanlah kebaikan ini bukan suatu pengorbanan, tetapi suatu pemberian. Siapa yang diberi? Yang diberi adalah Anda sendiri. Karena tidak ada orang yang diberi kecuali Anda sendiri. Karena setiap pemberian hanya akan kembali pada Anda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.